Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat Bapak Firman selaku dosen mata kuliah Desain Pengalaman Pengguna. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Baju Zaman dengan NIM N0403241129 akan memaparkan hasil proyek satu semester ini dengan task mengisi dan memperbarui data pada dashboard MyBCC. Nah, apa itu MyBCC? Jadi MyBCC itu kepanjangan dari My Bogor Career Center, sebuah aplikasi milik Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan serta mencari informasi lowongan kerja di Kabupaten Bogor. Berikut merupakan tes saya mengisi dan memperbarui data pada dashboard MyBCC. Nah, terdapat problem utama dan dampaknya pada user ketika saya melakukan wawancara dalam riset-riset awal. Jadi, problem utamanya di sini pengguna mengalami kebingungan saat menyelesaikan tes karena struktur formnya tuh panjang dan layoutnya kurang jelas, dan juga navigasi nggak sesuai ekspektasi dan juga feedback sistemnya kurang informatif. Jadi, ketika muncul pop-up gitu, pop-upnya nggak langsung hilang, padahal sudah ada notifikasi bahwa oh itu berhasil gitu. Terus dampak pada usernya, jadi user tuh was-was gitu. Ini sebenarnya udah kesimpan apa belum dan ya jadi kurang yakin. Kemudian berdasarkan struktur form yang panjang, layout yang kurang jelas itu kan bikin eh, penglihatannya jadi lelah ya, jadi lelah. Jadi bisa rawan salah input dan juga pengisian datanya jadi lebih lama. Seperti itu. Ini merupakan alur existing produk sebelumnya dari MyBCC. Di sini bisa dilihat nih mulai dari landing page, kemudian login. Jadi setelah login nanti masuk ke dashboard. Jadi dashboard ini di sini ada identitas diri dan di sini dikasih navbar ya buat akses antrian online dan segala macamnya yang sudah dilakukan user di eh, dalam MyBCC seperti itu. Untuk identitas diri di sini eh, ada perbarui profil, tinggi badan, berat badan, miliki BPJS dan yang lainnya. Nah, di existing product ini sebenarnya sebelum masuk ke dashboard itu ada laman pendaftaran dan di laman pendaftaran sebenarnya hal-hal ini sudah diisi. Jadi oleh karena itu nanti di prototipe yang saya buat itu untuk tampilan seperti ini saya cut gitu karena ini sudah ada di laman pendaftaran supaya pengguna tidak merasa mengisi dua kali seperti itu. Jadi experience-nya lebih nyaman untuk mengisinya. Terus lanjut. Nah, ini juga sama untuk alamat, kota, desa, provinsi, dan kecamatan. Ini juga saya cut karena di laman pendaftaran akun itu sudah diminta data-data ini. Jadi untuk di dashboard ini sudah tidak diadakan karena supaya tidak duplikat. Seperti itu. Tidak mengisi dua kali. Kemudian ini untuk tampilannya, tampilan seperti website pencari kerja, ada pendidikan, kemudian pengalaman bekerja, lisensi dan sertifikat, sampai keterampilan. Ini untuk tampilannya sebenarnya umum ya. Cuma dari warna-warnanya ini kemarin pas ngelakuin wawancara kayak untuk teman-teman mahasiswa yang dalam tanda kutip Gen Z gitu ya, itu UI-nya kurang enak dilihat gitu, kurang nyaman lah. Dan untuk isian-isiannya pun seperti ini, ada layout yang seperti ini juga. Ini membuat kurang nyaman juga ketika melakukan wawancara dengan narasumber gitu ya, dengan teman-teman. Kemudian ada yang sedikit janggal sebenarnya untuk isi dari bagian ini keterampilan. Di dalam input field ini kita bisa memilih keterampilan dan juga di bawah sini persentase keterampilan. Nah, ini untuk persentase keterampilan ini takarannya kan gak bisa ya, gak bisa ditakar pakai seberapa persen. Jadi bagian ini saya tidak masukkan ke prototype. Ini saya kosongkan gitu. Jadi nanti di prototype langsung punya keterampilan apa gitu langsung dimasukin nggak harus kayak Microsoft Office keterampilannya 90% nggak jadi langsung aja Microsoft Office keterampilannya terus mungkin membawa mobil dan bisa bisa
bikin network engineer dan segala macam itu. Jadi tinggal dimasukin aja untuk keterampilannya. Untuk bagian ini kan ini terlalu subjektif ya, terutama untuk para penerima kerja nanti juga kayak bacanya, oh ini bener kah 90% gitu kan. Jadi untuk bagian ini eh, menurut saya, menurut hasil riset saya yang saya pertimbangkan untuk ini dihilangkan. Nah itu untuk alur existing product. Nah ini bro, lanjut. Ini merupakan dokumentasi riset saya selama 1 semester, dimulai dari atas ini. Jadi ini mengikuti bukunya Leurik. Ini juga berdasarkan dari arahan mentor. Pertama, melakukan wawancara terhadap 3 orang, 3 user. Ada Martin, ada Jeremy, dan juga ada Fatih. Di sini hasil wawancara dimasukkan ke empathy map. Dari empathy map ini kita mendapatkan bahwa tampilan dashboard masih bisa dibuat lebih modern, terus merasa bingung ketika mengisi form dan segala macam. Kita jadi tahu gitu apa yang user butuhkan dari website ini gitu. Kekurangannya dan juga kelebihannya apa sih yang mereka rasakan ketika eh, menggunakan website ini. Kemudian dari Empathy Map, saya juga membuat Customer Journey Map-nya. Ini masih berdasarkan buku Leurik, Design Thinking, dan juga arahan dari mentor seperti itu. Ini before, starting, sama during. Ini critical momennya pun benar ya, untuk tadi feedback system ada perasaan kayak was-was gitu. Ketika ini sebenarnya udah muncul nih pop up checklist gitu, pop up ini sudah terupdate, tapi pop up itu nggak hilang secara otomatis gitu, harus diklik dulu. Itu menimbulkan eh, kekhawatiran dan juga perasaan kesal seperti itu. Jadi ada beban kognitif juga di dalam existing produk yang sudah ada seperti itu. Ini untuk customer journey-nya. Kemudian dari customer journey kita juga, saya membuat sintesis temuan hasil supaya bisa merangkum apa sih sebenarnya UX priorities isunya gitu. Jadi di sini kita dapat navigasi website tidak sesuai ekspektasi pengguna, terus juga form pendaftaran memiliki beban kognitif yang tinggi dan ketidakjelasan struktur dan konsistensi form. Jadi formnya masih belum konsisten menurut user seperti itu. Jadi nanti di prototype dicoba untuk supaya konsisten dan meningkatkan learnability-nya juga. Tuh. Ini merupakan user personanya. Jadi di sini bikin user persona mahasiswa karena emang dari My BCC pun ini targetnya fresh graduate gitu. Jadi di sini kita bikin personanya mahasiswa, Gen Z, terus ada eh, trennya apa sih yang mereka suka, terus yang menginfluence mereka siapa, use case-nya bagaimana, problem pain-nya. Nah, di sini kita saya coba bikin functional testnya, apa sih yang harus mereka isi gitu kan. Terus social testnya kayak menyelesaikan pendaftaran tanpa harus bertanya ke orang lain. Jadi learnability-nya tuh harus bagus gitu untuk aplikasi-aplikasi yang memiliki banyak input supaya orang tuh langsung bisa cepet gitu. Dan juga harus yakin karena kan ini input terutama untuk pekerjaan kan data-datanya penting ya. Jadi jangan sampai bikin orang lain bingung apalagi sampai was-was gitu. Ini beneran kesubmit kah atau ini datanya aman gak sih gitu kan. Itu harus benar-benar kita pikirin sebagai UX research. Kemudian ini How My GUI ini dicoba susun supaya dari masalah-masalah besar tadi kita kita pecah lagi, kita kecilin untuk two broad-nya bagaimana sih kita bisa ningkatin pengalaman pengguna ini kan masih secara umum. Kemudian eh yang ngepasnya nih bagaimana kita bisa menyusun struktur form agar alur pengisian data lebih mudah dipahami. Gimana caranya nyusun? Berarti yang lebih kecil lagi, bagaimana kita bisa mengubah form menjadi satu kolom seperti itu. Itu to narrow-nya. Dan outcome-nya tentu gimana kita bisa ngedesain ulang supaya pengguna bisa ngerasa nyaman dan juga merasa jelas dan tanpa kebingungan. Itu untuk How My GUI-nya. Ini dibuat juga point of view template-nya karena mereka pengen nyelesain pendaftaran dengan cepat. Eh, tapi struktur yang kompleks tadi sama feedback yang nggak jelas, kurang jelas, itu bikin mereka bingung dan beban kognitif
ketika mengisi formulir yang ada di dashboard seperti itu. Itu untuk point of view template-nya. Nah, kemudian bersama kelompok saya juga melakukan brainstorming. Apa sih sebenarnya? Apakah cuma ada di bagian dashboard doang atau ada di bagian teks-teks lain juga yang bikin masih bisa ada desain opportunity yang bisa kita kembangkan. Dan di sini kita bikin beberapa cluster nih. Cluster navigasi dan state, terus feedback system, layout dan UI sama personalisasi. Dari 15 How My We question yang kita kumpulkan bersama-sama. Dan akhirnya kita nemuin bahwa eh, permasalahan utama nggak terletak pada fitur, tapi dari alurnya, terus kemudian dari tampilannya, apakah menyebabkan beban kognitif dan segala macamnya. Dan tahap berikutnya tentu ya kita coba melakukan evaluasi supaya ide mana nih yang paling memungkinkan, visible gitu ya, dan juga yang paling bisa diimplementasiin seperti itu. Baik, berikut dokumentasi risetnya. Lanjut. Nah, setelah melakukan riset tersebut, saya menemukan gitu desain opportunity dari website My BCC ini, terutama pada tes saya yang pengisian data dashboard tadi. Jadi saya coba untuk sederhanain alur pengisian datanya tadi beberapa hal yang memang sudah diisi di pendaftaran akun, jadi nggak usah dimasukin lagi di data dashboard. Jadi itu sudah mengikat gitu. Terus membuat struktur formnya lebih mudah dipahami. Kemudian feedbacknya harus jelas. Kalau misalkan user ngelakuin A, harus A gitu. Jangan sampai ketika user ngelakuin A, lah ternyata outputnya B gitu. Itu kan bikin bingung. Mungkin bisa disadari sama user, tapi butuh beberapa detik dan bikin kayak gak nyaman gitu. Kayak tadi feedback yang, oh ini udah kekirim nih, tapi kok nggak ketutup sendiri gitu. Terus coba ngurangin beban kognitif dari penggunaan warnanya. Terus kemudian ada tampilan desain-desain yang nambahin estetika seperti itu, dan juga kita bikin navigasi yang lebih sesuai sama ekspektasi pengguna ketika pakai. Nah, ini tadi kita dapat 15 ide solusi di brainstorming yang kita bikin jadi 4 cluster ide. Lanjut. Nah, ini ada beberapa alternatif yang saya buat. Pertama, bikin struktur formnya lebih diperbaiki, terus feedbacknya lebih jelas, dan navigasinya dan site-nya juga lebih informatif. Jadi bisa learnability-nya lebih tinggi. Karena di sini stakeholdernya ada pencari kerja, perusahaan dan dinas tenaga kerja Kabupaten Bogor. Ini tiga stakeholder ini harus merasa nyaman gitu, harus merasa nyaman. Dan UX goal yang ingin dirasakan tuh sebenarnya apa sih? Sebenarnya itu kan ketika melakukan pengisian seperti ini, terutama hal-hal yang data sensitif, KTP, alamat, tanggal lahir, kemudian bahkan input kakak, itu pengguna harus merasa clear gitu. Oh ini jelas nih, ini jelas, ini benar, ini sesuai, ini mudah dipahami. Dan juga harus ngerasa trust. Oh ini data saya aman, ini data saya juga sudah terkirim, tersubmit dengan benar, eh, seperti itu. Itu UX goal yang harapannya user bisa rasakan gitu, clear and trust. Kemudian dari situ saya mengembangkan sebuah prototype untuk dashboard. Jadi di sini tampilannya masih sama, tidak banyak yang berubah, hanya saja pengguna apa namanya, formnya dan tampilannya lebih diperbarui, lebih modern. Ini sengaja pakai muka Pak Bahlil supaya teman-teman yang ngisi pakai Maze nanti di research prototype itu bisa bisa nggak monoton lah, ada rasa seru gitu ngisi, jadi ada feel excited buat nge-explore gitu. Di sini ada profile, ada nama yang bisa diedit di sini, kemudian alamat dan juga email. Terus ada ringkasan pribadi, riwayat karir, pendidikan, lisensi dan sertifikasi, keahlian, bahasa, berkas pendukung. Nah, ini diringkas nih, diringkas menu-menunya, dan lebih enak dibaca juga, lebih jelas section dari masing-masing eh, masing-masing biodata tuh lebih kebaca gitu, lebih lebih ada alurnya seperti itu. Nah, untuk tampilan dari modalnya saya membuatnya seperti ini. Ini ada eh, tampilan sukses, sukses. Jadi pengguna bisa lebih tenang. Oh, ini udah kesubmit gitu. Terus untuk pendidikan dibikin lebih lebih nyaman, lebih nyantai formnya. Untuk ringkasan juga lebih nyaman dan lebih nyantai.
Jabatan juga dibikin lebih nyaman dibacanya, lebih enak. Seperti itu. Dan tadi yang saya potong itu ada di keterampilan, keahlian. Keahlian ini untuk persentase saya hilangkan dan diganti menjadi kapsul, kapsul. Jadi bisa nambahin, kalau misalkan nambah nanti masuk ke sini gitu, nambah. Terus kalau mau ngehapus tinggal diklik logo min ini seperti itu. Dan untuk tombol simpan dan batal ini saya bikin konsisten, simpan batal, simpan batal, simpan batal. Jadi setiap user melakukan isi gitu, jadi tangannya sudah punya refleks gitu, udah punya, oh, simpan di kiri, batal di kanan. Jadi kayak, oh, langsung langsung bisa diklik gitu. Seperti itu. Ini untuk prototipe yang saya buat. Di sini coba mengimplementasiin punyanya Google, Material Design 3. Cuma memang untuk materialnya ini bukan pakai yang Material Design 3, hanya saja mengadaptasi bagaimana Material Design 3 membuat sebuah user experience yang sangat menarik seperti itu. Jadi kemudian ini seiring pelaksanaan tes eh ada beberapa ya, cukup banyak yang berubah dari existing product. Seperti itu. Ini untuk konsistensi, affordance, feedback, accessibility, sampai visual hierarkinya, insya Allah sudah sesuai gitu, untuk sudah sesuai dengan kebutuhan user untuk saat ini. Baik, seperti itu. Itu untuk prototipenya yang saya buat. Lanjut ke user testing. User testing. Di sini kita coba ingin tahu dari prototype setelah mengevaluasi existing produk, bagaimana tanggapan user. Nah, saya eh, menggunakan 7 responden, mendapatkan 7 responden. Di sini bikin tes untuk mereka. Anda ingin mendapatkan foto profile. Di sini untuk misclick rate-nya cukup kecil, 4,2%, dan kemudahan mencari dan mendapatkan profile ini ada di sangat senang untuk 57% pengguna atau 4 orang. Dan untuk sisanya juga ada di cukup senang juga. Ini masih termasuk senang seperti itu. Average-nya di 9,6/10. Untuk menambahkan profile, kita bisa langsung tadi klik yang muka apa profile. Jadi emang langsung bisa langsung bisa dicari gitu, langsung bisa dicari nih, langsung bisa diklik dan langsung ganti profile. Jadi memang untuk misklik pasti lebih sedikit. Lanjut. Untuk ringkasan pribadi juga tadi di formnya ada eh, logo pensil. Jadi kalau mengedit bisa langsung di situ. Nah, ini menambahkan ringkasan pribadi. Untuk miskliknya ini cukup fair ya, 14%. Dan untuk sebarannya juga masih cukup fair juga di 9,3. Ini masih cukup baik lah untuk hasil dari Anda ingin menambahkan ringkasan pribadi. Terus ubah tahun kadaluarsa masih sama dengan logo pensil itu. Jadi mudah tuh orang kalau misalkan pengen ngedit sesuatu udah paham. Oh, ini kalau logo pensil berarti artinya edit atau nambahin gitu. Ini miskliknya cukup apa namanya, cukup besar karena memang keterbatasan keterbatasan dari Maze dan juga integrasi dari Figma-nya gitu, untuk input-inputnya di dalam tidak bisa sesuai dengan aplikasi langsung gitu. Jadi ada beberapa yang memang harus diklik pas di logonya seperti itu. Jadi miskliknya cukup besar di tombol-tombolnya, tombol di dalamnya gitu. Tapi untuk kemudahan dan mencari dan mengganti tahunnya, ini masih fair juga di 9,3 average-nya. Sebarannya tapi lebih di 9/10 untuk ubah tahun kadaluarsa sertifikasi. Seperti itu. Nah, ini gimana sih perasaan user ketika uji coba ini? Ini average-nya di 9, ada yang merasa 7 juga, 7 berarti agak netral-netral. Tapi mayoritas pengguna uji coba merasakan puas gitu pengalamannya, 10/10.
sorry, rata-ratanya 9/10. Dan dari sini juga saya banyak mendapatkan masukan. Misalnya dari partisipan 246 ini enak, tapi pas selesai bikin ringkasan pribadi, posisi tombol batal dan submit kebalik dari kebiasaan pribadi. Ternyata ada juga aplikasi yang submitnya di kanan, batalnya di kiri. Itu memang harus digali lagi tuh untuk posisi tombol-tombol seperti itu. Itu menambah juga insight terhadap saya dan ini menjadi bahan evaluasi nanti ke depannya ketika melakukan UX research seperti yang saya lakukan pada satu semester ini. Terus juga ada yang komen efisien dan tidak ribet, sudah cukup jelas dengan flow-nya sangat umum. Memang apa teman-teman yang mengisi ini sudah terbiasa juga menggunakan aplikasi kompetitor seperti LinkedIn, terus ada Glints, ada job seeker yang lain seperti itu. Sangat mudah ditemukan teksnya. Oke, sudah baik, seru banget dan mudah dipahami. Oke, berdasarkan dari user testing tersebut, saya merefleksikan diri dan juga mengambil sebuah kesimpulan. Jadi dari sini, menurut pandangan saya, solusi prototipe ini sudah mengarah pada penyelesaian problem gitu. Emang pengen diselesaikan gitu kan problemnya, problem awal tadi, terus juga terutama udah memperjelas alur pengisian data, navigasinya lebih enak, mudah dipahamin, feedbacknya juga tadi untuk ada sukses, terus itu otomatis menghilang sendiri gitu. Jadi langsung back to dashboard lagi. Jadi pengguna harapannya bisa bisa lebih lebih trust lagi, lebih clear and trust. Nah, apakah problem awal berhasil ditangani? Sebagian besar iya, tapi perbaikan beberapa aspek seperti validasi input dan konsistensi seluruh halaman masih perlu diuji dan disempurnakan lebih lanjut. Tapi untuk alur, tampilan form, dan feedback system, insya Allah itu sudah diperbaiki, sudah menjadi bahan evaluasi. Nah, ini untuk beberapa itunya. Kayak seperti tadi, ada pengalaman kayak submit di kiri, batal di kanan, seperti itu masih harus perlu diuji dan disempurnakan lebih lanjut. Baik. Nah, gimana sih kalau misalkan UX ini nggak dirancang dengan baik? Tentu kalau misalkan nggak dirancang dengan baik, pengguna bisa bingung. Kesalahannya jadi banyak, pengisian data sama kesulitannya juga lebih eh, eh, kesalahan pengisian data sama kesulitan misalkan proses pendaftaran. Jadi lama buat ngisinya. Dan juga jadi bingung ini apa yang harus diisi gitu. Mulai dari mana? Kemudian kalau udah selesai, kondisinya kayak gimana? Itu kalau UX-nya nggak dirancang dengan baik. Jadi pengguna bisa ngerasa frustasi dan daripada pakai MyBCC, mending pakai LinkedIn, pakai Jobstreet, pakai Glints. Nah, itu kan kalau misalkan kita sebagai pengembang aplikasi kan tidak ingin user eh, selingkuh gitu ya, selingkuh dengan eh, kompetitor produk sejenis yang lebih jelas lagi, lebih jelas dan memberikan tadi clear and trust. Baik, sekian dari presentasi saya malam ini. Terima kasih atas perhatiannya, Pak Firman. Di sini beberapa referensi yang saya ambil dan saya gunakan ada dari Laurik, The Design Thinking Toolbox, dan juga dari Dam dan Siang untuk point of view dan how my week questionnya di Interaction Design Foundation. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.